Oke, terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Prisaid Monoputra Terigan. Di sini saya akan menjelaskan ulang kisah inspiratif dari video YouTube tentang Pipo dan Embro yang sebelumnya sudah dibagikan oleh dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan di grup WA. Ini merupakan tugas yang harus dipenuhi, yaitu menjelaskan bagaimana kisah inspiratif kisah Pipo dan Embro. Oke, langsung saja. Kisah Pipo dan Embro ini adalah dua orang pemuda, Embro dan Pipo, yang sedang mencari pekerjaan. Suatu hari mereka menemukan lowongan pekerjaan yang membutuhkan dua orang yang sanggup untuk mengantarkan air dari mata air ke penampungan air di desa. Jadi setelah beberapa lama mereka melakukan pekerjaan tersebut gitu. Kemudian Embro dan Pipo ini mempunyai pemikiran yang berbeda untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Di dalam cerita Embro memiliki pemikiran untuk memperbesar embernya, sedangkan Pipo memiliki pemikiran untuk membuat saluran pipa air yang akan menyalurkan air dari mata air ke desa. Oke, Embro lebih dulu bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, sedangkan Pipo masih berusaha untuk membangun saluran pipa walaupun banyak orang yang mengejek dan tidak percaya akan hasilnya. Bulan-bulan berikutnya Embro sudah mulai kelelahan dalam mengantarkan air dari sumber mata air ke desa, dan badannya sudah mulai membungkuk. Sedangkan Pipo sudah bisa menyelesaikan saluran pipa airnya dan bisa menyalurkan air dari mata air ke penampungan air tanpa perlu bersusah payah. Berkat tekad dan kerja kerasnya, walaupun membutuhkan waktu yang lama untuk menikmati hasilnya. Jadi itu merupakan kisah daripada Pipo dan Embro. Kemudian kesimpulan cerita inspiratif ini dapat kita simpulkan bahwa dari kisah Embro dan Pipo ini dapat diambil sebuah pesan bahwa setiap orang mempunyai pendapat dan cara masing-masing untuk mencapai kesuksesannya sendiri. Maka dari itu kita harus percaya dengan kemampuan diri sendiri, tidak boleh pantang menyerah, dan jangan dengarkan kalimat-kalimat negatif dari orang lain yang barangkali akan menjatuhkan mental kita dan semangat kita. Kemudian dari cerita Embro ini dan Pipo ini, kita juga mendapatkan pelajaran bahwa kita bekerja bukan hanya untuk kehidupan kita hari ini saja, tetapi kita juga harus berpikir ke depannya agar di kemudian hari itu hidup kita tidak menjadi susah seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil apapun itu gitu. Kisah ini menceritakan tentang kejadian-kejadian yang pernah kita alami di dalam melakukan pekerjaan. Ya, seringkali kita dibutakan dengan pekerjaan karena keegoisan yang kita miliki, yang seakan-akan membuat kita merasa yang kita lakukan itu adalah suatu hal yang benar gitu. Ketika kita mulai merasa tujuan yang kita lakukan masih memiliki kekurangan ataupun penghasilannya, maka kita harus memperbaiki apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki seperti itu. Jadi akan tetapi kita harus berpikir terus untuk cerdas dalam melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan Pipo, karena tidak selamanya tetap berada dalam pekerjaan yang selalu ingin menguras tenaga seperti yang dilakukan Embro, dan masih ada hal kecil yang dapat kita lakukan yang sangat menguntungkan bagi kita dan kepentingan orang lain seperti yang dilakukan oleh Pipo. Ia sudah memikirkan bahwa nanti ia akan mengalami masalah kesehatan dan juga faktor usia di masa yang akan mendatang. Jika terus melakukan hal seperti itu, mungkin dia bisa saja jatuh sakit. Jadi itu merupakan kisah inspiratif dari cerita Pipo dan Embro. Jadi pesannya bahwa setiap orang punya cara untuk sukses, setiap orang punya cara untuk mencapai kesuksesan itu.
Jadi apapun yang sekarang kita kerjakan itu dengan semaksimal mungkin dan kita berikan yang terbaik, dan jangan pernah menyerah akan hal yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Jadi terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton pada hari ini. Jadi saya pamit. Terima kasih, selamat pagi.